Haleluya. Apakah orang yang tidak percaya kepada Yesus tapi hidup baik bisa masuk langit baru dan bumi baru? Ada yang mengajar bahwa orang yang walaupun tidak percaya kepada Yesus asal hidup baik akan masuk langit baru bumi baru sebagai masyarakat kekal. Paham ini adalah pendapat yang benar-benar keliru. Di seluruh Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, tidak ada satu ayat pun yang mendukung paham bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus yang tidak lahir baru akan masuk langit baru, bumi baru. Alkitab menyatakan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Di Ibrani pasal 9 ayat 22. Saya membacakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Maka kita percaya bahwa hanya orang yang telah ditebus dosanya oleh darah Yesus, yaitu orang yang telah selamat, akan masuk LB3, yaitu langit baru dan bumi baru. Dan untuk masuk LB3, untuk menjadi masyarakat kekal di langit baru bumi baru sebagai umat jasmani, harus dilewati dahulu kesusahan 7 tahun, kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus sendiri akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Dan setelah selesai kerajaan 1000 tahun, ketika iblis dilepaskan dari jurang maut dan menyesatkan umat jasmani, maka orang-orang yang tidak mengikuti iblis akan masuk langit baru dan bumi baru. Kalau begitu, mengapa harus ada kesusahan 7 tahun? Kesusahan 7 tahun merupakan masa hukuman atas umat Kristen non-Yahudi yang jauh dari Tuhan. Sekaligus masa kembalinya umat Israel jasmani kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian dalam masa kerajaan 1000 tahun, seluruh bangsa akan percaya kepada Tuhan Yesus dan belajar hukum-hukum Allah. Selama 1000 tahun ini, seluruh bangsa, yaitu semua umat jasmani yang hidup sekarang, diinjili oleh Tuhan Yesus serta umat kebangkitan pertama. Masa kerajaan 1000 tahun adalah masa kembalinya bangsa-bangsa kepada Tuhan Yesus. Sementara iblis dikurung di jurang maut agar tidak menyesatkan lagi bangsa-bangsa. Jadi 7 tahun merupakan suatu masa di mana orang-orang Yahudi kembali kepada Tuhan. Sedangkan 1000 tahun adalah masa bangsa-bangsa lain percaya kepada Tuhan Yesus dan lahir baru. Melalui penginjilan oleh Tuhan Yesus bersama dengan umat kebangkitan pertama. Dan bila kerajaan 1000 tahun sudah berakhir, maka iblis dilepaskan dari jurang maut dan diizinkan untuk menyesatkan umat jasmani dari segala bangsa yang telah diinjili. Dan hanya orang-orang kudus yang tidak mengikuti iblis akan masuk langit baru, bumi baru. Dan tidak satu orang pun yang tidak selamat diizinkan untuk masuk langit baru dan bumi baru. Menjelang LB3, pasti akan ada penghakiman takhta putih yang besar bagi yang sudah mati di luar Yesus. Orang yang meninggal di luar Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oleh karena di dalam takhta pengadilan putih yang besar, orang yang mati di luar Yesus sudah dilemparkan ke dalam lautan api belerang dengan alasan namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan, maka di langit baru bumi baru tidak ada satupun yang tidak percaya kepada Yesus. Semuanya adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus.
Jadi hanya orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba masuk langit baru dan bumi baru. Ajaran yang menyatakan bahwa walaupun tidak percaya kepada Yesus, asal hidup baik bisa masuk LB3. Itu adalah ajaran Mormon, ajaran saksi Yehova. Kami menyatakan orang baik pun masuk neraka jika ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kami menyatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kami menyatakan yang menjadi umat langit baru, bumi baru, hanyalah orang-orang yang lahir baru, yaitu orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Sekarang kita mau melihat umat jasmani yang masuk langit baru dan bumi baru di dalam kitab Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai dengan 24. Bagaimana mereka menjalankan kehidupan di langit baru dan bumi baru? Kita mau baca. Mulai ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi keengerian bagi segala yang hidup. Saya baca kembali ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Kata keturunanmu, itu your seed. Umat Israel jasmani serta keturunannya, ini menunjukkan umat Israel jasmani yang hidup sekarang. Jadi orang Yahudi yang sudah meninggal tidak termasuk di dalamnya. Misalnya Abraham, Daud, Pembaptis Yohanes, dan lain-lain. Dan juga bukan gereja tubuh Kristus. Definisi keturunanmu dalam konteks ini adalah umat Israel jasmani yang akan masuk langit baru dan bumi baru. Dan mereka akan tinggal tetap sebagai umat Israel jasmani di dalam langit baru dan bumi baru. Maka akan ada dua macam umat di langit baru dan bumi baru, yaitu umat kebangkitan pertama, yaitu resurrected people, dan umat jasmani, natural people. Umat kebangkitan pertama dan umat jasmani, resurrected people and natural people. Dan umat tubuh jasmani akan tinggal tetap sebagai tubuh jasmani, yaitu tubuh alamiah untuk selama-lamanya. Jadi, bagi mereka tidak ada kebangkitan. Ayat 23. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Tadi di ayat 22 dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Dan di ayat 23 juga, firman Tuhan. Dengan demikian, menekankan apa yang Tuhan katakan, pasti akan terjadi. Di ayat 22, umat Yahudi jasmani dan namanya akan tinggal tetap setelah tiba langit baru dan bumi baru pun, dan untuk selama-lamanya. Kalau di ayat 23, bukan hanya umat Israel, tetapi seluruh umat manusia akan datang untuk menyembah Tuhan tiap-tiap bulan baru, dan tiap-tiap hari Sabat. Dan dikatakan seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Jadi keadaan langit baru dan bumi baru adalah bukan hanya umat Israel, tetapi all flesh, yaitu seluruh umat manusia, all nations,
segala bangsa datang sujud menyembah kepada Tuhan. Berarti di langit baru, bumi baru, semua orang menyembah Tuhan. Segala bangsa beribadah kepada Tuhan. Dan mereka ini akan keluar dan akan memandangi orang-orang yang disiksa di dalam neraka yang ada di bumi baru. Dan hal ini dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu di ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulannya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi keengerian bagi segala yang hidup. Kata mereka, ini mereka adalah segala bangsa yang beribadah kepada Tuhan pada tiap hari Sabat. Dan mereka ini akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada Tuhan yang ada di neraka. Dan bangkai ini dalam bahasa Inggris adalah the carcasses of the man, yaitu bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada Tuhan. Dan mengapa dikatakan bangkai? Karena mereka dibangkitkan tanpa kehidupan Allah. Jadi, tubuh yang dibangkitkan tanpa kehidupan Allah disebut bangkai. Di situ ulat-ulannya tidak akan mati. Kata ulat-ulannya, ini di dalam Alkitab Inggris adalah dear worm, yaitu jiwa orang-orang yang memberontak kepada Allah. Jiwa ini disebut worm, ulat. Itu menunjukkan kesadaran, penyesalan hati nurani yang ada pada orang di neraka. Neraka adalah tempat di mana tubuh dan jiwa, yaitu bangkai dan ulat, bersama-sama dibinasakan. Dan arti ulat itu tidak mati adalah kesadaran, penyesalan hati nurani akan tetap, tidak akan berakhir. Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang neraka sebagai tempat di mana tubuh dan jiwa sama-sama dibinasakan. Di Injil Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan Tuhan Yesus ketika berbicara mengenai neraka, yaitu Gehenna, di Markus 9 ayat 47 dan 48 mengutip ayat dari Yesaya 66 ayat 24. Markus 9 ayat 47 dan 48, demikian bunyinya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kata ulat-ulat bangkai dalam bahasa Inggris disebut their worm. Maka where their worm dies not, and the fire is not quenched. Jiwa atau kesadaran atau penyesalan hati nurani daripada orang yang memberontak kepada Allah tidak mati. Dan api tidak padam. Yaitu api neraka tidak padam. Sementara kesadaran ada tetap. Dan bagi segala bangsa yang hidup di bumi baru, hal ini yaitu api tidak padam dan kesadaran orang tetap
menjadi suatu keengerian serta dorongan agar mereka lebih sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Jadi ada 5 hal-hal yang kekal. Pertama, langit yang baru dan bumi yang baru. Kedua, bangsa Israel serta nama Israel. Ketiga, all flesh, yaitu segala bangsa. Keempat, jiwa. Kesadaran orang-orang yang ada di neraka tidak akan mati. Kelima, api neraka itu tidak akan padam. Maka ada 5 hal yang kekal. Langit baru, bumi baru, bangsa Israel serta nama Israel, all flesh, segala bangsa, dan jiwa atau kesadaran orang yang ada di neraka tidak akan mati. Kelima, api neraka yang tidak akan padam. Saya akan membawa satu pujian, haleluya. We have heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around, Jesus saves, Jesus saves. Build the news to every land, climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wafted on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Singing islands of the sea, echo begging ocean keep, I shall keep a jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife, Jesus saves, Jesus saves. By his death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Singing softly through the gloom, when the heart for mercy craves, singing triumph all the doom. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice, Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free, highest hills and deepest caves, 'tis our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. This a song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, kami bersyukur karena kami sekarang sudah mengetahui mengenai orang-orang yang ada di bumi baru. Ternyata di langit baru dan bumi baru ada 2 jenis manusia, yaitu umat kebangkitan pertama dan umat tubuh jasmani. Dan kami telah belajar bahwa sebagaimana langit baru dan bumi baru akan tinggal tetap, demikianlah umat tubuh jasmani akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Allah Bapa, kami juga telah mengetahui bahwa kesadaran jiwa orang-orang yang telah memberontak kepada Allah tidak mati di neraka. Dan api neraka itu tidak akan padam. Bapa, kami tidak mau masuk neraka. Kami mau hindari daripada neraka. Ada yang menyesatkan dengan mengajar bahwa walaupun tidak percaya kepada Yesus asal hidup baik, akan masuk dan menjadi masyarakat kekal
seperti langit baru, bumi baru. Tidak akan masuk neraka. Tapi Papa, kami telah melihat apa yang tertulis dalam kitab suci, bahwa walaupun hidup baik, tetapi kalau tidak percaya kepada Yesus, pasti akan masuk neraka. Inilah kebenaran yang kami telah peroleh di dalam kitab suci. Dan kami mau mempertahankan kebenaran ini. Untuk itulah Papa, kami berdoa agar YouTube kami ini dipakai untuk kebenaran sejati diberitakan di mana-mana. Pakailah kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.